Oke, dalam bab terakhir ini, eh, kita akan membahas tentang yang namanya pemrograman Graphical User Interface menggunakan Java Swing. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bahasan yang lebih sulit lagi, ada kalanya kita akan belajar terlebih dahulu mengenai layout-layout yang akan digunakan nanti di pemrograman GUI dengan Swing ini. Ya, sebenarnya kalau di Java di Swing, layout manager yang didukung di Swing itu sebenarnya banyak. Jadi yang pertama kita bahas, ini adalah flow layout. Nah, jadi di sini di flow layout ini, jadi penempatan komponen-komponennya, komponen di Swing itu menata komponennya ini menggunakan arah direksional. Jadi ketika kita meletakkan suatu komponen, dia akan diletakkan di samping kiri atau samping kanannya. Seperti layaknya baris di sebuah paragraf. Nah, flow direction-nya, arahnya itu bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu kalau flow layout. Nah, secara default, setiap panel yang diinstansiasi di dalam program itu defaultnya menggunakan flow layout. Ya. Nah, flow layout ini biasanya digunakan untuk menyusun-nyusun button di sebuah panel. Nah, nanti susunannya itu akan horizontal sampai dia mentok di pojok kiri kanannya, dia akan baru diletakkan di bawahnya. Nah, alignment di dalam flow layout ini bermacam-macam. Ada yang rata kiri, ada yang rata kanan, ada yang di rata tengah. Defaultnya ini rata tengah. Lalu ada leading sama trailing. Jadi leading ini ya hampir sama kayak di left, trailing juga hampir sama seperti right. Ya, ciri-cirinya biasanya kalau kita program dengan layout itu komponennya itu akan mengikuti. Jadi misalkan ketika kita resize frame-nya, itu nanti peletakan komponennya di dalam flow layout ini akan menyesuaikan. Nah, kita coba di sini. Pertama, ketika kita membuat suatu frame di Java Swing, tentunya kita harus membuat kelas yang mana dia itu mengextend dari kelas JFrame. Nah, JFrame. Nah, sebelum kita meletakkan komponen-komponennya, kita bisa setting terlebih dahulu behavior dari frame-nya. Misalkan ketika tombol X itu, tombol close itu diklik, maka programnya akan keluar atau apa. Kita bisa set default close operation. Ini pilihannya banyak, ada exit on close, dispose on close. Jadi kalau misalkan belum terlalu hafal juga dengan segala sesuatu yang di Swing, monggo bisa dilihat di dokumentasinya di Java ini. Tadi set default close operation. Nah, set default close operation ini maksudnya ketika tombol close ini ditekan, maka nanti programnya akan tetap berjalan atau langsung diberhentikan dan menutup frame-nya. Jadi kita bisa mencoba ini di sini, ketika tombol X-nya ditekan, maka programnya otomatis akan
selesai. Jadi misalkan Gframe exit on close. Nah, exit on close. Lalu misalkan kita set size-nya. Set size ini maksudnya jendelanya. Jendelanya ini nanti ukuran initialnya itu dia berapa kali berapa pixel. Ya, misalkan di sini dicontohkan 400 kali 250 aja deh. 400 kali 250. Lalu setelah itu kita bisa set title-nya. Title ini maksudnya yang di atas ini title dari program ya apa. Akan coba flow layout. Coba flow layout, lalu ada satu metode lagi set default set relative set location relative to. Nah, nanti misalkan set location relative to-nya di set 0, maka nanti frame-nya itu nanti berada di tengah-tengah layar. Set location relative to 0. Nah, 0. Lalu kita set layout-nya. Jadi di sini kita menggunakan flow layout. Jadi kita set layout-nya. Kita bisa instance-kan new flow layout. New flow layout. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba untuk ditayangkan frame-nya. Ini ketika kita instansiasi kelasnya ini, maka secara otomatis dia akan menginisialisasi frame-frame yang dibutuhkan, skala propertinya. Misalkan seperti ini. Coba flow layout. Nah, maksudnya metode set visible true ini maksudnya ketika dijalankan, ketika kita menginstansiasi sebuah Gframe, ketika kita set visible-nya true, nanti akan muncul dia. Jadi kita coba di sini, kita coba compile. Oke. Compile berhasil, sekarang kita coba jalankan di sini. Flow layout. Coba flow layout. Nah, frame-nya udah tayang di sini, kosong, masih belum ada komponen sama sekali. Oke. Nah, kita akan tunjukkan gimana flow layout ini mengatur komponennya. Nah, misalkan di sini kita punya 3 button. J button 1. J button misalkan 1. Lalu ada J button 2. Nah, 2, lalu J button btn 3 new. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan kayak gini. Sorry.
JButton 5. Nah, setelah kita membuat objeknya, objek komponennya, kalau kita jalankan ini tidak akan muncul ini komponennya. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan komponen-komponennya ke dalam frame yang udah dibuat. Jadi kita bisa menggunakan metode add, lalu nama komponennya apa? btn1 misalkan, add btn2, add btn3, add btn4, add btn5. Nah, lalu kita coba compile. Nah, ciri-cirinya dari flow layout ini ketika kita membuat suatu susunan komponennya, maka secara default oleh si Java-nya ini akan meletakkan komponen-komponennya secara berurutan itu di sebelahnya. Jadi ketika dalam satu baris ini sudah penuh, maka komponen akan diletakkan di bawahnya. Nah, bagaimana kalau kita resize di sini? Posisinya akan mengikuti. Jadi ketika kita resize, ini nanti komponen-komponen yang udah diletakkan ini akan berpengaruh nanti posisinya. Nah, posisinya. Jadi misalkan dikecilkan seperti ini, dia mentok. Kalau misalkan dilebarkan jadi seperti ini, dilebarkan seperti ini. Nah, jadi dia posisinya itu mengikuti lebar dari frame yang udah dibuat di sini. Nah, lalu ciri yang kedua ini ukuran komponennya ini mengikuti captionnya, mengikuti label di dalam sini. Jadi misalkan ini nama buttonnya, caption buttonnya dipanjangkan, misalkan ini button nomor 1. Sorry. Nah, kita compile. Nah, kita run. Nah, jadi ukurannya ini ukuran komponennya ini mengikuti. Jadi ketika captionnya itu kecil atau pendek, jadi dia ikut pendek. Kalau misalkan panjang, dia ikutan panjang. Nah, jadi secara default itu flow layout behavior-nya seperti itu. Dia menambahkan komponen di sebelahnya sampai baris pertama itu habis, maka peletakan komponen diletakkan di baris selanjutnya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kalau di flow layout ini defaultnya dia alignment-nya adalah center secara default. Nah, lantas gimana kalau misalkan alignment-nya diganti nih di flow layout dot leading, misalkan seperti ini, nanti apa yang terjadi? Nah, kalau leading dia komponennya itu dia diratakan di sebelah kiri. Jadi dia rata kiri. Nah, kalau misalkan di setting sebagai trailing, dia akan di layout kan rata kanan. Nah, jadi misalkan di run dulu. Nah, ini kalau trailing. Jadi trailing itu secara bahasa dia terjemahannya belakang kan.
trail di belakang. Kalau leading berarti kan di depan. Nah, di depan ini maksudnya seperti apa? Nah, di depan ini tergantung layoutnya juga. Jadi kalau di depan ini dia ya di sebelah kiri, rata kiri. Kalau misalkan uh, kalau trailing berarti belakang, berarti dia di rata kanan. Nah, itu kalau flow layout ya seperti itu. Sebenarnya banyak banget jenis-jenis layout yang ada di dalam Java. Cuma yang biasanya yang gampang itu ya tadi ada flow layout. Nah, ada flow layout, ada border layout, ada grid layout sama grid back layout. Nah, kalau misalkan dibahas semua, khawatir bingung karena ya mengingat implementasi dari semuanya ini juga lumayan rumit dalam proses coding. Jadi saya contohkan nanti dua layout saja, flow layout sama border layout. Nah, jadi flow layout itu seperti itu ciri-cirinya. Ya nanti di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang border layout dan juga penerapan dari gabungan kedua-dua layout itu tadi. Ya, semoga bermanfaat. Nantikan kelanjutannya di video kita kali ini. Lanjutannya nanti ya semoga cepat selesai. Sekian.